Ibu-ibu lansia juga ada yang mengalami kekerasan yang biasanya dilakukan oleh orang sekitarnya seperti anak, menantu, tetangga, ataupun orang asing. Nah, saya mau menanyakan di sekitar lingkungan ibu-ibu, apakah pernah melihat atau mendengar tentang lansia yang mengalami kekerasan? Khalid, mana? Ada Pak. Yang dilakukan oleh menantunya Pak. Siapa itu, Pak? Namanya juga lansia Pak, mungkin dia sudah pikun, cerewet, sehingga menanyakan hal-hal yang sudah terjadi lagi ditanyakan, yang kadang sudah makan aku belum, kadang belum makan aku sudah, pokoknya bikin jengkel lah kalau kita pakai emosi Pak, sehingga mantunya itu memukul, menjadilah perkelahian Pak. Namanya juga lansia pasti kalah. Iya benar. Tapi itu juga apa namanya? Udah tindakan yang salah Pak dari menantunya itu Pak. Iya Pak. Memang kalau dilihat dari segi apapun salah Pak ya. Ya. Seharusnya lansia itu ya disayang. Padahal itu mantunya tuh cewek loh Pak. Oh gitu ya. Yang kan nggak ada salah untuk cewek Pak ya. Paling benar ya. Enggak ada gitu Pak. Kalau udah salah pasti salah. Ya, ibu yang lain ada? Cerita saya hampir sama dengan Bapak Alif gitu. Ya namanya orang tua pasti kembali gininya sifatnya kayak anak-anak Pak ya. Jadi itu dah di keluarga itu jengkel dia sama orang tuanya sampai dibentak begitu Pak. Oh gitu ya. Bu Gita? Kebetulan di lingkungan saya tidak ada seperti itu Pak. Kita gimana? Sama Pak, sama Bu kita. Oh, Semuanya mau dia dilindungi orang tuanya Pak, seperti itu. Bagus sekali. Selanjutnya sekarang saya akan membacakan berita kasus nenek ya, nenek Ya. namanya sih. Oh iya Pak, ya Pak. Nanti kita akan berdiskusi ya. Anita. Sebut saja A. Kok Pak sebut saja bunga Pak? Di sini A. Gimana Pak? Oh iya ya. Itu ceritanya Pak Alif. Ceritanya. Biasanya dalam kasus itu bunga disebut Pak. Ya saya mulai ya. Kerasin Pak ya bacanya Pak ya. Kasus nenek A. Semak Bapak Ibu ya. Ya Bu. Kerasin Pak biar kedengaran Pak. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Dia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak 2. 2 orang semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali. Sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya. Menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek sehari-harinya menjaga ruko miliknya, namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangan. Jika menantunya sedang tidak ada di rumah, bahkan terakhir kali si nenek tertipu oleh orang yang mengambil barang dengan sekitar 3 juta rupiah. Memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan. Namun nenek tidak mau karena lumayan menghasilkan. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang pada nenek tersebut. Dengan memenuhi kebutuhan nenek seperti misalnya membelikan baju, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak dapat setiap hari. Kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas. Sementara baju-baju bagus tertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu dan sering kali membuat kesal menantu dan bahkan anak-anak nenek yang lain. Ya, gimana Ibu? Sudah jelas? Sudah Pak. Nah dari cerita tersebut, mari kita diskusikannya. Tadi kan sudah dibuat kelompok.
Yang untuk kelompok 1, Bu Puja ya? Iya Pak, saya Pak. Saya mau menanyakan termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut, apa ciri-cirinya? Kalau nggak salah neneknya itu masuk lansia potensial Pak ya. Kok bisa itu? Karena kan neneknya masih suka bekerja dia Pak, masih giat untuk bekerja. Karena kan tadi dibilang di sana neneknya menjaga toko ya Pak kalau nggak salah. Iya, menjaga toko. Itu kan termasuk bekerja Pak ya kalau Ya, menjaga toko. ya. Menurut saya itu sih Pak. Kelompok lain apa ya? Pada yang masih bisa menambahkan? Udah? Nah, kayaknya tidak, Pak. Yang itu kelompok 2 ya? Ya, Bu Desi ya? Iya, Pak. Apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Mengalami. Jika iya, kekerasan apa yang dilakukan oleh anak dan keluarganya? Dibentak tadi sama menantunya Hmm. yang cewek itu, jahat sekali tuh Pak. Terus nggak disiapin makanan, kasihan dia kelaparan Pak. Termasuk kekerasan apa dulu ya? Dibentak gitu. Gini psikis Pak. Psikis ya? Kasihan dia nanti stres dah, pasti stres sudah neneknya tuh. makanya pikun jadinya ya. Tekan dia ya. Ya, Baju bolong dipakai. Kelompok lain ada yang menanggapi? Udah cukup? Kalau gitu lanjut ya ke Pak Alek, kelompok 3. Iya, saya. Ya. Apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga atau orang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang demikian? Susah Pak kalau menghadapi lansia seperti itu Pak. Tapi kita sebagai seorang anak, bagaimanapun keadaannya, saya harus tetap sabar Pak menghadapi orang tua. Namanya juga orang tua sudah kembali seperti anak-anak Pak. Jadi kesabaran kita diuji Pak. Ya. Ingat Pak, orang tua adalah surga di dunia kita Pak. Dan lansia itu juga kita di masa depan Pak ya. Iya. Nanti Bapak aja duluan Pak ya. Enggak apa-apa aja. Saya masih muda Pak ya. Ya. Baik, berarti yang tadi sudah ini ya. Sudah Pak. Ya. Sekarang kita lanjut. Biar lebih lanjut kita baca flip chart Pak ya. Ya Pak. Ini flip chart kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Yang pertama ada fisik. Fisik di sini kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat atau penyakit. Pak Alek bisa mencontohkan? Oh ya, contohnya seperti mendorong Pak, mencubit, memukul, dan itu tidak menyediakan makan. Nggak boleh gitu Pak Alek, sentuh-sentuh baru Oh iya. cantik. Oh iya, kesempatan Pak. Oh iya. Terus yang kedua ada verbal atau kata-kata, yaitu tindakan menggunakan kata-kata yang sering kali menyakitkan. Ada yang bisa mencontohkan? Bu kita barangkali. Menghina, terus mengancam, terus menakut-nakuti, kemudian membentak, terus marah dengan kata-kata kayak kata-kata kasar seperti itu Pak. Yang selanjutnya ada emosi. Tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Ibu Jaya bisa mencontohkan? Bisa Pak, membiarkan lansia sendirian, Membatasi. bertemu teman, tidak diperdulikan dan juga tidak menegur atau didiamkan dan telantarkan seperti itu Pak. Bagus sekali. Yang keempat di sini finansial, ya penggunaan harta milik lansia. Bu Desi, Ya, saya bacakan. memanfaatkan uang ini lansianya tuh, jadi lansianya tuh kalau punya uang itu dimanfaatkan uangnya Pak. Seharusnya yang muda gini apa namanya? Memberi. Ya, memberi ini kok uang lansianya di Suriah. Iya. Menunggu warisan Bu. Menunggu warisan. Menggunakan tanpa izin gitu, diambil-ambil aja, tidak memberikan Keleluasaan keleluasaan menggunakan menggunakan uang. Baik, sampai di sini sudah jelas Pak ya? Sudah ya. Pak. Udah. Baik, kalau gitu kita lanjut ke sila selanjutnya. Iya Pak. Udah? Ya, syukur.